jurusan Teknologi Informasi, Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Perkenankan saya memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Algoritma dan Pemrograman yang menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Iteration, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai salah satu syarat untuk pengurusan sertifikasi dosen pada tahun 2025 dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan mulai dengan deskripsi mata kuliah, di mana mata kuliah Algoritma dan Pemrograman ini terdiri dari 5 SKS, yaitu 3 SKS teori dan 2 SKS praktek. Nah, setelah mengikuti mata kuliah teori, mahasiswa dapat memahami konsep algoritma dan pemrograman, yaitu meliputi pengertian dari algoritma, paradigma pemrograman, tipe data, variabel, operator, input, output, assignment, percabangan, perulangan, prosedur, fungsi, dan array atau larik. Sedangkan mata kuliah juga mengonversi algoritma ke dalam bahasa pemrograman C dalam bentuk praktek terstruktur. Materi nanti yang akan dipelajari pada mata kuliah ini diantaranya adalah: yang pertama, konsep dasar algoritma dan pemrograman. Yang kedua, itu ada tentang flowchart. Yang ketiga, notasi algoritma atau pseudocode. Kemudian ada konversi algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Yang kelima, skema runtutan atau sequence. Keenam, ada skema pemilihan. Yang ketujuh, skema perulangan. Yang kedelapan, ada array satu dimensi. Untuk CPL sendiri di mata kuliah ini pada keterampilan khusus, yaitu diharapkan mahasiswa mampu menggunakan perangkat lunak komputer mulai dari sistem operasi, bahasa pemrograman, sampai dengan program aplikasi pengolahan data di bidang bisnis dan manajemen proyek. Kemudian yang kedua, mampu menerapkan dasar matematika dan logika informatika serta prinsip rekayasa perangkat lunak dalam mengembangkan aplikasi menggunakan pendekatan pemrograman terstruktur, pemrograman web, pemrograman visual, dan pemrograman berorientasi objek sehingga menghasilkan karya yang aplikatif, baik berupa aplikasi standalone maupun client server di bidang teknologi informasi. Sementara untuk keterampilan umumnya, itu diantaranya yang pertama, mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. Yang kedua, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil secara mandiri. Untuk capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini sendiri, itu ada 5. Yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar algoritma, struktur, dan mekanisme penyajiannya. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang sebuah kasus pemrograman menggunakan struktur diagram alir atau flowchart dan notasi algoritma atau pseudocode. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep runtutan, percabangan, perulangan, dan array satu dimensi dalam sebuah algoritma. Yang keempat, mahasiswa mampu mengimplementasikan algoritma dengan benar dan terstruktur ke dalam bahasa pemrograman C. Yang kelima, mahasiswa mampu menuangkan hasil pemikirannya dalam bahasa lisan maupun tulisan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita ya. Sekarang kita udah sampai di minggu ke-6. Dengan materi kita yang terbaru sekarang itu ada yang namanya tentang percabangan. Atau bisa dikenal juga sebagai pemilihan. Lalu kita udah bahas mengenai variabel, tipe data, kemudian ada proses input, ada proses output. Nah, gimana dengan tugas-tugasnya? Ada yang mau ditanyakan atau udah paham semua? Paham ya? Tugas
tugasnya juga Ibu lihat di Ispada itu udah ngumpulin semua. Jadi kita lanjutkan ya sekarang ya. Oke, pemilihan. Di pemilihan kalau untuk bahasa sih itu ada if di sini. Kemudian ada if else. Kemudian ada if else if. Terakhir ada yang tahu? Untuk pemilihan bagaimana, ada yang tahu? Yang terakhir ada switch. Kenapa kita butuh pemilihan di sini atau percakapan di sini? Karena ketika kita membuat sebuah codingan itu sama seperti kehidupan kita sehari-hari, pasti ada kita memilih mana aksi yang ingin kita jalankan terlebih dahulu dengan kondisi yang ada, kemudian mana aksi sebagai inisiatif ketika kondisi yang kita ajukan itu tidak terpenuhi. Ya, misalnya saya akan membeli sebuah mobil ketika saya mendapatkan undian. Kalau nggak dapat undian berarti dia nggak beli mobil atau tidak ya. Itu untuk kasusnya. Sementara kalau untuk di bahasa sih itu formatnya ada seperti ini. Kalau di bahasa sih itu ada if. Kemudian di dalamnya di sini itu adalah kondisi. Kemudian di bawah sini itu adalah aksi. Ditutup dengan titik koma. Ini kalau aksinya satu. Kalau aksinya satu. Kalau aksinya ada banyak, lebih dari satu, maka kita tambahkan kurung kurang. Tambahkan kurung kurang kalau aksinya lebih dari satu. Ini ada aksi satu, aksi dua, nanti dengan aksi ketiga. Kan ya, terserah berapa aksinya. Kalau aksinya ada banyak, itu kita buka dengan kurung kurawal, kemudian kita tutup dengan kurung kurawal. Oke, sebagai contoh, coba kita lihat. Kita masuk di if aja dulu. Misalnya kita minta input sebuah nilai. Kemudian
dibagi dua. Habis dibagi Dua. Kalau habis dibagi dua, berarti itu adalah sisanya 0 ya. Sisa pembagian kita kenal dengan modulo. Mod ya. Berarti kita bisa bikinkan programnya di sini. Oke, kalau ganjil berarti Tidak habis dibagi dua. tidak habis dibagi dua. Kita bisa bikinkan di sini kondisinya ya. Oke, kita minta input dulu. Printf masukkan sebuah angka. Kita inputkan dulu ya. Dan jangan lupa angka. INT angka. Kemudian kita masuk ke percabangannya. Sini ada if, bukan tutup kurung. Di sini ada kondisinya. Ketika angka modulo 2 sama dengan 0, maka dia akan keluar Printf final. angka yang diinputkan bernilai ya. Kalau untuk ganjil kita pakai di sini else, tidak usah disebutkan kondisinya kecuali nanti ada kondisi baru lagi lebih dari 2 kondisinya baru kita pakai else. Tapi kalau selain itu printf angka yang diinputkan bernilai ganjil. Ya, ini cara kita menuliskan kondisinya. Jadi jika kondisi ini, kondisi yang pertama ini adalah kondisi 1. Jika kondisi 1 ini bernilai benar, maka yang dijalankan adalah aksi yang pertama. Kalau kondisi 1 ini bernilai salah atau false, maka yang akan dijalankan adalah aksi yang kedua setelah else. Jadi kalau misalnya yang diinputkan di sini angkanya adalah 4, yang keluar yang mana? Ketika diinputkan angka sama dengan 4, maka apa yang pakai di layar? Genap ya. Kita cobakan, kita masukkan ke box-nya. Ini
punya satu variabel bikin terstruktur seperti ini biar tidak ragu nanti tentang tutup kurungnya. Oke, kita coba run. Nah, ini kita masukkan sebuah angka. Kalau angkanya yang dimasukkan itu ada 50, maka angka yang diinputkan bernilai 8. Ini yang keluar ya. Coba run lagi. Coba kalau kita masukkan ada angka ganjil 9, maka angka yang diinputkan bernilai. Oke, bisa dipahami untuk percobaan? Mau dibikin dulu ini untuk caranya? Dicatat dulu ya. Coba dibuat dulu. Tugas-tugasnya dari materi yang kita pelajari hari ini, ada yang mau ditanyakan? Ada, udah semua? Oh ya, udah ada tugas yang ibu taruh di Stadaki, nanti tolong dikerjakan ya. Ada batas waktunya juga. Oke, kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan, ibu tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan proses pengajaran mata kuliah yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya paparkan, khususnya untuk di mata kuliah algoritma pemrograman pada program studi manajemen informatika jurusan teknologi informasi Politeknik Negeri Padang. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan seluruh panitia Sordos tahun 2025. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri Padang, jurusan Teknologi Informasi, dan rekan sejawat dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan maaf atas kekurangan dan kesalahan yang saya perbuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.